Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang politik etis. Nah, sebelumnya apa sih politik etis itu? Baik, politik etis adalah suatu pemikiran di mana pemerintahan kolonial Belanda memegang hutang berupa tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Nah, latar belakang keluarnya politik etis ini adalah karena adanya sistem tanam paksa oleh Belanda. Akibatnya, keuntungan besar banyak diperoleh oleh pemerintahan Belanda, sedangkan rakyat pribumi mengalami menderita akibat sistem tanam paksa ini. Oleh karena itu, hutang kehormatan harus dilunasi oleh Belanda. Nah, politik etis ini mulai berjalan pada tahun 1901 yang berisi 3 pengakuan. Yang pertama, edukasi atau pendidikan. Yang kedua, irigasi atau pengairan. Yang ketiga, transmigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, selain itu, politik etis juga memiliki tujuan. Tujuannya untuk memajukan ketiga pengakuan ini, yaitu edukasi dengan mengadakan pendidikan, lalu irigasi dengan membuat sarana dan jaringan pengairan. Nah, yang ketiga yaitu transmigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk. Selain tujuan dan latar juga memiliki manfaat nih. Nah, manfaatnya ini munculnya kalangan terpelajar. Lalu irigasi banyak diperbaiki. Nah, juga persebaran penduduk ke berbagai tempat. Nah, ternyata selama politik etis ini berjalan, terjadi beberapa penyimpangan nih. Yang pertama, penyimpangan di bidang edukasi. Di sini terjadi diskriminasi pendidikan, di mana pendidikan ini diperuntuk untuk anak pegawai negeri dan orang yang mampu. Sementara orang yang tidak mampu atau orang bawah itu tidak mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu penyimpangan di bidang irigasi. Nah, di sini pengairan tidak ditujukan untuk sawah dan ladang rakyat, tetapi hanya untuk swasta asing dan pemerintah kolonial. Nah, yang ketiga, penyimpangan di bidang transmigrasi. Nah, di sini migrasinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, sehingga seringkali banyak yang melarikan diri untuk menghindar dari perbuatan mereka ini. Nah, baik, selanjutnya yaitu dampak. Dampak politik etis bagi Indonesia yang pertama adanya pembangunan infrastruktur seperti pembuatan rel kereta api. Nah, yang kedua pembangunan infrastruktur pertanian, yaitu dengan memberikan manfaat dalam pengairan. Nah, yang ketiga yaitu berdirinya sekolah-sekolah. Jadi, dengan adanya politik etis ini menyadarkan bahwa bangsa Indonesia segala kemiskinan dan penderitaan dapat diperbaharui jika Indonesia merdeka dan berdaulat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.